Jadi concern pemerintah itu memang untuk kepentingan para, saya terang-terang aja, kepentingan para pengusaha, kepentingan para kapitalis. Kerugian para pengusaha atau investor itu salah satunya adalah korupsi, salah satunya adalah biaya-biaya siluman, itu sudah dijelaskan. 30% itu biaya-biaya yang tidak terduga, bukan buruh. Kami nggak mau namanya apa ya, selalu teman-teman buruh di berbagai daerah di Indonesia itu selalu disalahkan kenapa demo. Jadi pembentukan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sebenarnya itu sudah mendapatkan pertentangan juga dari kalangan serikat buruh. Bukan rahasia lagi, Bang. Jadi ini biasanya terjadi kong kali kong, Bang. Pengawas ketenaga kerjaan dengan pengusaha ini, Bang. Makanya banyak hak normatifnya itu dilanggar. Pemirsa, bertemu lagi di program OTT. Kali ini kami mengundang teman-teman dari Konfederasi Buruh, ya, Konfederasi Kasbi. Kita mau membicarakan ya mengenai urusan perburuhan lah ya, yang dimana kalau kita lihat sejarahnya itu kalau kita hitung dari zaman reformasi artinya tahun 2000-an lah ya, sampai hari ini sudah 25 tahun ya. Apalagi Undang-Undang Ketenagakerjaan kita kan lahir di 2003 ya. Artinya sudah aware lah ya pemerintah terkait urusan ketenagakerjaan kalau kita menghitung dari reformasi. Tapi sepengetahuan saya dari ketika zaman reformasi sampai hari ini kok masih sama gitu ya. Teman-teman buruh turun lagi ke jalan ya. Sebelum saya lanjut pembicaraan ya, ini adalah para pimpinan di Konfederasi Kasbi. Kasbi itu adalah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia ya. Silakan diperkenalkan dari Pak Ketum sampai. Ya, terima kasih Bang Dedi. Sebelum kita masuk ke poin ya. Perkenalkan, saya Sunarno, saya sebagai Ketua Umum Konfederasi Kasbi. Saya Nugraha, Bang Teddy. Saya salah satu pengurus pusat di Konfederasi Kasbi. Saya Abdul Rosid, biasa dipanggil Ocit, Bung Ocit. Saya dari STI, Serikat Transportasi Indonesia yang berafiliasi dengan Kasbi. Kasbi, oke. Perkenalkan, saya Ardi dari Gerakan Aktivis Mahasiswa yang seringkali ikut gerak bersama dengan Kasbi. Oke, nah ini unik ya. Saya baru ketemu ada aktivis mahasiswa yang aliansinya ke ketenagakerjaan. Nggak banyak loh. Itu ada namanya Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Oh gitu. Anggotanya itu dari berbagai macam serikat buruh, lalu juga ada serikat-serikat mahasiswa, ada serikat tani, ada miskin kota, ada pemuda, pelajar, dan lain sebagainya. Jadi buruh mahasiswa itu ada serikatnya ya? Ada. Bukan hanya BEM doang ya? Bukan. Ya. Tapi ada selain BEM ada serikat mahasiswa. Iya. Ya, yang kalau ini Mas Ardi itu lebih ke perburuhan gitu. Iya. Oke. Nah, kita balik ya ke topik ya Pak Ketum. Nanti silakan kita santai aja ya, nambah-nambahin lah ya. Oke, Pak. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ya ini pertanyaan pembuka lah untuk kenapa sampai 25 tahun itu polanya masih sama, ada apa? Ya memang di ketenagakerjaan ini agak rumit. Oke. Ya rumitnya itu sebenarnya yang pertama itu terkait dengan aturan ketenagakerjaan. Sekalipun misalnya tadi disebutkan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Ada itu undang-undang, tapi pemerintah itu juga banyak mengeluarkan aturan-aturan yang lain. Di bawah undang-undang? Di bawah undang-undang. Okay. Ada peraturan pemerintah atau PP gitu ya, ada Permenaker, bahkan kadang-kadang surat edaran juga ya, yang itu juga menimbulkan masalah juga di kalangan teman-teman buruh gitu. Nah, RUU Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 katakanlah, Undang-Undang 13 itu kalau menurut kami memang masih banyak kekurangan ya, sehingga kan setelah pengesahan waktu itu di tahun 2003 kami juga melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi, judicial review gitu. Banyak ya. Dan beberapa pasal gitu dibatalkan
Nah, artinya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu juga sudah compang-camping, Bang. Ya. Makanya kan kemudian muncul misalnya dari pemerintah atau aspirasi dari Apindo ini terkait dengan revisi Undang-Undang 13 2003. Ya. Bukan revisi, tapi yang muncul adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Yang ternyata kalau menurut kami di Serikat Buruh, Serikat Pekerja itu secara substansi banyak mengalami penurunan. Dari 13 itu? Dari Undang-Undang 13. Jadi ada degradasi dari hak-hak kaum buruh. Dan ini sudah dipraktekkan nih. Sejak disahkan tahun 2020, sampai sekarang ini kan sudah berjalan. Bahkan sudah muncul PP-nya juga. Ada PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37. Dan kesemuanya itu juga bagian dari turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Dan menurut kami memang secara spesifik tadi ya dari hak-hak kaum buruh ini banyak pengurangan gitu ya, sehingga di lapangan itu banyak kasus malahan. Dari mulai upah, jadi ada pengurangan soal upah. Jadi kan seharusnya kan kenaikan upah di Indonesia itu kan ditetapkan setiap 1 tahun sekali. Biasanya menjelang Oktober November gitu. Di beberapa tahun terakhir ini kenaikan upah relatif kecil. Sejak ada PP 35 ini, Bang. Kenaikan upah itu paling 1%, 2%, 4%, dan kemarin di tahun kemarin itu baru ada kenaikan agak tinggi 6,5%. Bahkan mungkin sebelumnya tidak ada kenaikan upah sama sekali di beberapa daerah, Bang. Gitu. Mungkin 2021, 2022, 2023 itu banyak yang tidak ada kenaikan upah di daerah, beberapa daerah. Itu soal upah ya. Lalu juga masalah status hubungan kerja. Status hubungan kerja itu sekarang lebih luas lagi. Jadi mulai jenis pekerjaan, kalau praktek di industri itu banyak teman-teman buruh itu status hubungan kerjanya menjadi fleksibel. Kontrak, outsourcing, harian lepas, borongan, bahkan ada sistem pemagangan yang juga selalu kita kritik juga kepada pemerintah. Selain status kerja, jadi ini kaitannya dengan ini jangka waktunya. Selain jenis pekerjaan, ada juga jangka waktunya, Bang. Kalau dulu kan maksimal kan 3 tahun. 3 tahun setelah harus itu diangkat kan jadi pegawai harus tetap. diangkat gitu ya. Kalau yang ini kan sampai 5 tahun. Oh, ada penambahan 2 tahun. Ada penambahan 2 tahun itu, dan prakteknya itu ternyata lebih buruk lagi, Bang. Bisa nggak diangkat-angkat. Karena berpuluh-puluh tahun gitu. Setelah 3 tahun atau setelah 5 tahun diberhentikan, dinolin lagi. Selanjutnya juga yang nggak kalah penting ini soal hak pesangon buruh. Manakala buruh itu di PHK gitu. Nah, padahal pesangon buruh itu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan terjadi pengurangan, Bang. Yang tadinya misalnya 1 PMTK, 1 kali PMTK bisa hanya setengah PMTK. Yang tadinya 2 kali PMTK bisa hanya 1 PMTK gitu, Pak. Ada pengurangan. Dan itu padahal kan namanya pesangon itu kalau menurut kami itu adalah jaring pengaman bagi teman-teman buruh agar tidak diperlakukan sewenang-wenang, terutama terkait dengan PHK sepihak tadi, Bang. Jadi itu kan untuk jaminan ya, supaya teman-teman buruh itu tetap bisa bekerja. Nah, karena hak pesangon ini dikurangi, beberapa tahun terakhir ini terjadi marak PHK. Sangat mudah. Ya. Bahkan kan kalau secara filosofis ya di Undang-Undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law Cipta Kerja ini kan easy firing. Jadi mudah menerima, mudah memecat. Nah, ini kan sangat kontradiktif gitu ya dengan apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan buruh, Bang. Nah, makanya Omnibus Law Cipta Kerja ini sejak dibahas waktu itu di DPR waktu pandemi COVID, kami juga menyampaikan penolakan, bahkan dengan aksi-aksi demonstrasi juga. Sampai kemudian kita gugat di MK, uji formil kita kalah, uji material, dan terakhir ada judicial review lagi, ada putusan MK 168 tahun 2023 yang memerintahkan DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang selain dari Undang-Undang 13 ataupun Omnibus Law Cipta Kerja. Kami sekarang lagi konsen di perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, Bang, yang baru. Saya cukupkan untuk urusan undang-undang. Bang. Untuk urusan pasal.
Ya, karena saya lihat Bang Oci tadi mau ngerokok nggak jadi nih. Saya pikir ngerokok dulu deh supaya nanya enak nih. Nggak apa-apa, santai aja. Santai. Agak keganggu saya. Jadi situ ngomong tangannya begini, tarik. Bang, jadi gini, saya mau ngomong tadi sudah jelas ya. Jadi pemirsa mengetahui bahwa yang disampaikan Ketum tadi itu udah sejarah kenapa sampai hari ini masih ada teman-teman buruh itu turun ke jalan ya. Artinya ada regulasinya yang dari Undang-Undang 13 ketika ke Omnibus Law agak ada penurunan ya. Penurunan dari kualitas pasal ya. Nah, pertanyaannya begini nih, Bang. Saya coba mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan awam lah ya. Banyak pabrik-pabrik akhirnya tutup ya. Karena sudah tidak mampu mengikuti upah yang ada saat ini ya. Ketika mereka coba berkolaborasi dengan buruh di dalam, artinya oke, kita nggak bayar upah minimum ya, yang penting kalian bisa kerja. Ternyata itu kan pelanggaran kan, pidana ya. Ketika ada yang keluar akhirnya melaporkan ke dinas, masalah nih perusahaan. Jadi dalam beberapa tahun ini sudah mulai ada perusahaan-perusahaan yang pindah, pabrik-pabrik yang pindah. Itu Kasbi juga pasti tahu ya. Nah ini bagaimana pandangan teman-teman Kasbi dengan fenomena perusahaan pindah akhirnya menyebabkan pekerja di lingkungan pabrik itu akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan. Nah itu gimana tuh? Silakan siapapun yang mau jawab. Oke, mungkin sedikit nanti teman-teman menambahkan. Terkait dengan katakanlah relokasi. Ya. Jadi perusahaan melakukan PHK, terutama kan di industri padat di kota-kota besar sebenarnya, Pak. Di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, di Karawang, Bogor, atau bahkan mungkin Serang gitu. Memang ada PHK terkait dengan industri padat karya terutama. Ya, padat karya. Nah, PHK-nya itu yang lebih banyak itu bukan karena bangkrut sebenarnya, Bang. Tapi karena relokasi. Jadi ada ekspansi, Bang. Ya, karena mereka sudah tidak, ini yang saya dapat ya, Ya. sudah tidak mampu untuk mengikuti kenaikan upah yang terjadi di wilayah tersebut gitu. Sehingga mereka pindah ke daerah yang upahnya masih lebih rendah. Ya. Dan relokasi ini sebenarnya tadi ya, bukan karena bangkrut, bukan karena rugi. Iya. Ya. Dan relokasi dari perusahaan misalnya di kota-kota besar tadi, di rata-rata kan di pinggiran, kalau di Jawa Barat itu di pinggiran, Bang. Kayak Cirebon, Indramayu, Majalengka, lalu Garut dan lain sebagainya. Lalu kalau di Jawa Tengah itu dari mulai Brebes, Tegal, ada Batang, lalu ada Sragen, ada Karanganyar, Sukoharjo dan lain sebagainya. Termasuk di utara itu ada Jepara, Rembang, Pati. Jadi banyak perusahaan-perusahaan baru. Itu perusahaan industri yang padat karya. Yang dari Bogor pindah ke sana misalnya. Ya, banyak yang pindah. Nah, memang kalau secara umum yang disampaikan itu adalah terkait dengan besaran upah. Besaran upah gitu. Jadi menghindari upah yang di kota-kota besar tadi yang dianggap tinggi, maka mereka pindah di Jawa Tengah ataupun di pinggiran Jawa Barat. Pinggir Jawa Barat yang upahnya karena mungkin menganggap ya upahnya lebih rendah gitu. Tapi sebenarnya itu juga resiko juga, Bang. Resikonya itu karena kan kalau di daerah-daerah Jawa Tengah ataupun pinggiran Jawa Barat tadi kan tenaga kerjanya itu kan masih rata-rata kan masih baru, Bang. Ya. Jadi itu sebenarnya bagi perusahaan itu juga masalah juga. Kadang-kadang kan pada saat mereka menerima pekerja itu, misalnya membutuhkan 10.000 orang, 20.000 orang itu enggak bisa serta-merta langsung bisa dipenuhi. Ya. Karena tadi skill dari para calon pekerja tadi juga masih bermasalah gitu. Tapi itu kalau bagi kami yang memandang ya itu enggak masalah. Toh nanti juga kalau kami itu kan mendesak juga ya kepada pemerintah kita atau DPR juga. Salah satu problemnya juga sistem pengupahan di Indonesia. Sistem pengupahan di Indonesia ini kan terjadi kesenjangan lah. Jadi antara daerah satu dengan daerah lain. Bahkan kan misalnya upah di sekitar Jakarta misalnya 4 juta sampai 5 juta. Ya. Tapi di Jawa Tengah itu kan masih 2 juta sampai 3 juta. Ya. Jadi kan perbandingannya kan masih jauh. Ya karena memang biaya makanan di sana dengan di Jakarta, Bogor itu beda jauh juga. Ya kalau untuk pangan ya mungkin nggak terlalu jauh. Mungkin
Karena kalau di daerah Jawa itu biasanya berkaitan dengan tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu masih ikut misalnya orang tuanya. Jadi nggak sewa kontrak Sewa atau kos. kontrak ya. gitu. Jadi dengan masih upah mempengaruhi. segitu masih aman buat dia Tapi gitu. kalau untuk harga-harga kebutuhan, saya pikir memang masih sama. Kadang-kadang gitu. malah di beberapa barang ya, elektronik, sandang, gitu malah lebih tinggi. Lebih tinggi sana ya. Di Jawa Tengah atau daerah-daerah pinggiran itu, Bang. Sebenarnya kalau menurut kami, kita mendesak ada upah layak secara nasional, ya, yang harapannya itu supaya tidak terjadi gap atau perbedaan antara upah di daerah satu dengan daerah yang lain. Ya, iya. Kira itu. Ya, artinya kalau permintaannya itu, artinya kalau Jakarta 4 sampai 5 juta, semua daerah sama. Atau untuk supaya berimbang, mungkin Jakarta bisa turun dong. Nggak turun. Ya, artinya kita mau pakai yang mana nih? Yang paling tinggi. Oke, yang artinya paling tinggi. kalau mau begitu DKI 4 sampai 5, Jogja juga harus begitu. Sekarang kan Jakarta 5,3 juta UMP-nya. Ya. Nah, harusnya daerah lain itu bisa mendekati, Bang. Oke. Kalau nggak bisa sama itu paling nggak mendekati. Mendekati lah. itu. Kalau yang tertinggi sekarang itu Kota Bekasi. 5,6 juta. Oh, Bekasi malah ya? Kota Bekasi. Yang ketiganya itu Kabupaten Karawang. Jadi 5,5 juta berapa itu? Hampir 5,6. Nah, Bang Ocit, Ya, kalau yang masih dengan ya, poin pertanyaan saya tadi ya? iya, nanti saya sih lebih ke sektor transportasi, tapi Nggak apa-apa. saya lebih ke ini aja, ke apa yang tadi dipertanyakan, saya melengkapi dari Ketua Umum. Jadi sebetulnya gini, pertama bahwa poinnya kelas pekerja atau buruh itu adalah untuk kelangsungan hidup gitu loh ya. Itu harus disepakati bahwa Dasarnya. tidak ada kerja, tidak ada kelangsungan hidup. Kira-kira begitu. Yang pertama. Yang kedua, poin pentingnya adalah kadang-kadang masyarakat menilai, masyarakat itu menilai, wah upah buruh kebesaran. Padahal logika sederhananya begini. Kalau upah buruh besar, justru ekonomi meningkat. Kenapa? Pertanyaannya kemudian. Karena daya beli buruh tinggi, dia bisa beli bakso, bisa beli macam-macam lah, bukannya kebutuhan saja. Hari ini untuk kebutuhan aja, misalkan katakan yang di Jawa Tengah, di Semarang gitu, dengan upah 2,5 juta kalau tidak salah ya, kisaran segitu, dia akan mengerem mau beli apa gitu loh, kira-kira begitu. Jadi saya menegaskan bahwa apa yang disampaikan Ketum memang upah layak nasional itu harus segera. Kenapa ANS tentara bisa, kenapa buruh tidak? Nah itu tinggal bagaimana, lagi-lagi adalah pranegara. Kalau bisa hitung-hitungan tadi masalah relokasi, betul bahwa infrastruktur di negara kita ini konsennya adalah untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi. Tapi lagi-lagi ekonominya untuk siapa? Untuk kepentingan pengusaha-pengusaha tadi. Kami di buruh itu selalu disalahkan upah terlalu tinggi, tidak. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah para pengusaha ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya. Saya mencontohkan begini. Infrastruktur dibangun di mana-mana. Mereka akan lebih mudah untuk ekspor maupun impor dengan biaya kos yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi konsen pemerintah itu memang untuk kepentingan saya terang-terang aja, kepentingan para pengusaha, kepentingan para kapitalis. Sehingga menimbulkan, sekaligus saya menjawab, di mana ada penindasan selalu ada perlawanan. Makanya kami kaum buruh selalu melakukan demonstrasi, aksi-aksi, karena memang ada penindasan yang dilakukan oleh pihak kapitalis tadi. Kira-kira begitu. Dan kemudian lagi-lagi terkait relokasi ya. Persoalannya tadi adalah persoalan yang untung makin besar bagi pihak. Sementara tenaga kerja di Indonesia hari ini melimpah. Harusnya negara dengan tenaga kerja yang melimpah harusnya lebih maju. Tapi kenyataannya karena aturan yang dibuat oleh pemerintah ya begini. Nah sama saya juga sekalipun ya jadi supir, tapi saya baca gitu, ternyata di media pun menyatakan bahwa kerugian para pengusaha atau investor itu salah satunya adalah korupsi, salah satunya adalah biaya-biaya siluman. Itu sudah dijelaskan. 30% itu biaya-biaya yang tidak terduga, bukan buruh. Kami nggak mau selalu teman-teman buruh di berbagai daerah di Indonesia itu selalu disalahkan kenapa demo. Dan sekaligus kepada masyarakat saya mengklarifikasi bahwa sampaikan. Iya, sekaligus saya kepada masyarakat bahwa
Kalau tidak ada masalah, kita nggak mungkin juga aksi-aksi turun ke jalan ngapain, kira-kira begitu ya. Jadi pembicaraan kita ini kan kita record dan hasil dari pembicaraan ini kita akan kirimkan ke pihak kementerian atau pemerintah yang nanti kita akan berupaya mengundang juga pihak pemerintah untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Konfederasi Kasbi. Siapa tahu ternyata ada solusinya dari situ. Jadi kita pengen dua belah pihak ya. Jadi pihak kementerian ya, monggo ya kami akan mengirimkan undangan agar bisa menanggapi dari hasil pembicaraan kita ini. Siapa tahu ada solusinya. Terus Bang Nugraha nih, belum nih? Terkait upah masih? Iya. Terkait upah dan relokasi tadi Iya. ya, kayaknya Iya, itu deh upah yang konsennya. kemudian Itu konsen. Iya, kemudian relokasi. Memang saya sih sepakat dengan ketum tadi ya. Terkait problem upah yang tidak setara ini yang kemudian menimbulkan tadi kan Akhirnya pindah. perusahaan ini pindah relokasi ke daerah yang upahnya lebih murah. Yaitu mungkin menjadi salah satu hal yang sangat fakta gitu ya di lapangan. Karena pada intinya kan memang upah buruh di Indonesia sejak zaman dulu bisa dikatakan terjadi ketimpangan kan. Ya gitu. Tetapi sebenarnya relokasi itu selain daripada problem upah sebenarnya banyak lagi problem yang lain kan. Nah, apa tuh? Ya salah satunya mungkin ini secara dalam konteks pengadaan lokasi misalkan tempat lahan kan relatif lebih murah di daerah tentunya. Nah ini juga mungkin masih ini ya perlu didalami lagi ya. Ada mungkin pertimbangan dari para pengusaha itu kemudian pindah ke daerah-daerah baru itu karena terkait dengan kultur atau budaya buruh ya di daerah ya. Kalau buruh di Jabodetabek ini mungkin bisa dikatakan sudah sering kali ya ketika terjadi permasalahan upah murah atau permasalahan yang lain, kemudian budaya konsolidasi kemudian aksi-aksi itu kan sudah sering dilakukan kan gitu. Tapi kalau untuk di daerah kan mungkin bukan nggak ada ya, tapi masih cenderung masih sedikit ya dibanding untuk di daerah-daerah yang kota-kota besar. Bahkan tadi ada kultur di daerah itu untuk buruh-buruh terutama yang masih bisa dikatakan tuh fresh graduate gitu kan. Itu ya ini karena saya juga kebetulan orang Jawa itu ada istilahnya gini ya, budaya yang penting anak kita itu kerja setelah lulus sekolah ya, kerja. Tapi terlepas nanti gajinya terlalu kecil tidak masalah. Yang penting kerja. Ya, nerimo. Jadi ada dogma dari ini kan gitu. Karena mungkin bahasa gini kan, kamu kerja yang penting bisa buat memenuhi uang jajanmu. Soal makan, tempat tinggal kan orang tua yang masih nanggung kan gitu. Tapi ini bukan berarti salah pendidikan orang tua ya. Bukan. Tapi kan yang kultur yang memang seharusnya bisa kita perbaiki bersama-sama kan gitu. Yang menjadi problem utama adalah tadi terkait upah layak nasional yang seharusnya itu ada kesetaraan di semua daerah. Ada tambahan tuh? Ya, mungkin kan kalau teman-teman buruh yang belum berserikat atau masyarakat ya secara umum banyak juga yang saya nggak tahu bahwa kebijakan ketenaga kerjaan ini kan sebenarnya kan juga hasil dari politik sebenarnya. Ya semua. Nah, barangkali itu yang tidak disadari baik ya teman-teman buruh kita sendiri atau masyarakat yang lain. Jadi menganggap oh ini keputusan tiba-tiba diambil atas kebaikan dari pemerintah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita di Serikat Buruh itu juga mendorong atau mendesak agar aturan atau kebijakan itu bisa dimusyawarahkan dengan cara apa? Melibatkan dari serikat buruh, kalau misalnya federasi, dari konfederasi, ya, atau berbagai macam sektor, tergantung kebijakan-kebijakan yang terkait dengan permasalahan itu. Jadi demokrasi itu juga jangan hanya dimaknai hanya pada saat pemilu. Nah, nanti kita bahas itu. Tapi juga harus dimaknai sebagai partisipasi. Ya, itu terkait dengan bagaimana membuat aturan atau kebijakannya itu, Bang. Jadi saya sebelum kedatangan bapak-bapak ini saya sempat baca-baca katanya ya. Ini kita kalau mau nyentuh ke situ dulu ya, nanti saya akan balik lagi ke pertanyaan tadi. Bahwa Undang-Undang 13 2003 itu lagi masa reformasi, lagi honeymoon ya, di mana menteri saat itu malah memanggil para serikat buruh, serikat pekerja untuk menyusun Undang-Undang 13 2003, di mana katanya Undang-Undang 13 tahun 2003 itu adalah hasil demokrasi antara pemerintah dan pekerja
Ya, jadi Undang-Undang 13 2003 itu adalah hasil dari buah pikiran dari serikat pekerja itu sendiri gitu. Kalau saya sambung dari omongan Ketum tadi. Nah, sedangkan setelah itu jadi, kok ternyata masih ada juga nih hal-hal yang ya, ternyata merugikan teman-teman buruh. Itu gimana tuh pandangan Ketum? Ya, setahu saya memang sudah berserikat juga waktu itu, Bang. Jadi pembentukan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sebenarnya itu sudah mendapatkan pertentangan juga dari kalangan serikat buruh. Oke. Termasuk saya juga paling depan juga. Oke, untuk Bang Ocit udah juga dong. Sama zaman ABM, Aliansi Buruh Menggugat. Oke. Ini kalau yang ini Bang, Komite Anti Penindasan Oh Buruh. iya, benar. Tahun 2002. Jadi kita udah bergerak tuh, Bang. Oke. Kita menolak. Tapi memang pemerintah dan DPR akhirnya kan mencoba untuk melibatkan dari para serikat buruh gitu. Mereka membentuk tim kecil. Ya, ada tim kecil. Ada tim kecil itu. Ada buku putihnya kalau nggak salah tuh. Ya, tim kecil itu artinya apa? Tidak semua serikat buruh dilibatkan. Wah, ini sejarah nih ya. Jadi harus hanya tahu nih. dipilih-pilih aja, Bang. Oke. Kami yang waktu itu memang secara gerakan atau perjuangan itu memang menyatakan menolak rancangan undang-undang itu. Oke. Ya sampai di kemudian hari setelah disahkan makanya kita gugat itu. Makanya kan di situ ada outsourcing-nya, ada apa. Makanya saya bingung lah ini kalau ini bagian dari buruh kenapa menurut teman-teman Kasbi itu pasal-pasalnya sudah tidak dalam tanda kutip pro buruh kan. Iya. Oh, sejarahnya di situ toh. Ya, jadi Oke. gini, Bang. Outsourcing, sistem kontrak, Iya. pesangon dan lain sebagainya. Itu kan mungkin bagi teman-teman serikat buruh yang lain menganggap bahwa setelah diatur itu akan diterapkan gitu. Menyesuaikan dengan undang-undang itu. Kan nggak seperti itu kalau di lapangan. Di lapangan itu bisa lebih buruk lagi. Ya, prakteknya itu lebih buruk lagi, Bang. Paham. Outsourcing, kontrak, PHK sepihak. Nah, itu justru lebih besar lagi. Dampaknya luar biasa. Akhirnya apa kan? Teman-teman serikat buruh yang ikut membentuk Undang-Undang 13 juga kan menolak juga akhirnya. Di kemudian hari Iya. Gitu. Iya. Makanya aneh kok mereka yang bikin kok mereka menolak juga kan. Nah, saya tertarik dengan statement Bang Ocit tadi nih. Ya, gue mau kejar terus lu. Apa tuh? Boleh lah, sampai di mana. Ketemu siapapun boleh. Jadi gini, Bang. Ah. Abang kan bilang kalau kenaikan itu otomatis akan membuat perekonomian muter kan? Ya. Nah, ini daya beli memutar. Nah, saya tuh orang awam, makanya saya mau nanya nih. Ini artinya saya menangkap komentar-komentar orang awam agar supaya bisa jelas ya kan. Ini kan para ahlinya lah gitu ya. Di mana mereka bilang begini nih. Kan kalau naik upah buruh otomatis semua naik nih. Ya, semua naik. Cabai naik, apa naik. Kalau di pabrik otomatis tekstil misalnya kain naik, semua naik dan segala macam naik. Itu kan mempengaruhi perusahaan untuk menjual, gitu kan. Nah, otomatis ketika itu ada kenaikan dan diikuti oleh seluruh kenaikan, maka kenaikan itu sebenarnya kalau dihitung itu menjadi penurunan. Karena yang tadinya, misalnya kalau kenaikan 200.000, tapi karena semua naik, akhirnya pengeluaran jadi 500.000. Artinya kalau secara hitungan ada terjadi penurunan. Benar nggak itu sih? Logika itu? Iya. Enggak. Ini kan bicara untuk Aku umum mulai kesel ya. nih. Untuk umum. Untuk ekonomis secara umum lah ya kira-kira. Makanya saya membangun logikanya. Ini nggak bicara logika hukum ya. Maksudnya logika sederhananya masalah ekonomi ini. Kalau misalkan buruh upahnya naik, maka daya beli dia meningkat. Itu udah logika tuh. Jadi kemudian kalau misalkan tadi dengan upah yang rendah, dia akan ngerem tuh, ngempesin perut. Mau pengen ini cuma pengen. Jadi yang saya pikir ini lebih penting. Jadi untuk pembangunan ekonomi kita di Indonesia. Gitu. Kira-kira pandangan saya seperti itu kan, itu logis kok. Oke, artinya menurut Abang Ocit nih, Abang setuju bahwa apa yang dikatakan orang-orang awam itu, misalnya kenaikan 200.000, tapi pengeluarannya lebih besar, ya kan? Tapi dari pandangan Bang Ocit, secara keseluruhan ada pergerakan ekonomi gitu. Ada pergerakan gitu kan? ekonomi. Tapi kalau saya membicarakan itu, ternyata kalau skup saya cuma ngeliat per orang per buruh. Ternyata Bang Ocit membicarakan lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Nah, kalau bicara lebih luas lagi,
apakah dengan kenaikan terus-menerus ya, yang sehingga ini saya apa adanya ya, karena ada teman saya di pabrik, dia akhirnya ngeluh nih. Sorry nih, saya mengumpulkan karena kebetulan ada konfederasinya, saya ngomong langsung kan. Ya. Jadi dia bilang karena mereka demo dan akhirnya perusahaan sudah tidak, terserah mau perusahaan itu akal-akalan atau enggak ya, yang pasti faktanya perusahaan itu pindah. Atau pabrik itu pindah. Dan dia tadinya dapatnya 3,5 juta, sekarang karena pindah dia akhirnya harus serabutan, di mana dia cuma dapat 1,5 juta sebulan udah dengan serabutan. Dan sampai dia bilang, kalau tahu begitu mending nggak usah naik dah daripada gua malah. Nah, ini saya yakin teman-teman pasti mendengar ya apa yang beginian. Itu gimana menyikapinya? Ini dasarnya dulu nih, soal kenaikan upah itu kan sebenarnya kan nggak tiba-tiba oleh pemerintah dinaikkan. Ya. Kalau di aturan sebelumnya itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan kan sebenarnya ada namanya Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu kan diwakili oleh perwakilan serikat pekerja, oleh pihak pengusaha melalui Apindo, lalu ada pemerintah, ada juga akademisi. Tapi prinsipnya sih sebenarnya tripartisme. Jadi ada 3 unsur tadi. Mereka membicarakan, lalu kemudian ada survei KHL, kebutuhan hidup layak. Ya. Nah, masalahnya memang dalam hal survei KHL ini kadang-kadang ya memang tidak transparan juga. Sehingga misalnya angka yang seharusnya diputuskan untuk kenaikan upah ternyata nggak sesuai gitu. Jadi yang dari KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, tapi biasanya ada perbedaan itu ya? Kadang-kadang perbedaan dari serikat pekerja itu misalnya nilainya 4 juta, pengusaha nilainya 3,5 juta. Pemerintah akhirnya dia ngambilnya yang dari pengusaha. Kadang-kadang begitu, Bang. Jadi makanya tadi kalau yang disebut ada kenaikan secara angka itu ada kenaikan ya. Tapi kalau direalisasikan untuk kebutuhan hidup nggak bisa kekejar. Karena dia nggak mengikuti KHL-nya itu tadi, Bang. Karena datanya dipergunakan data yang lebih rendah daripada lebih rendah. Sama ini, Bang. Upah naik, terus harga kebutuhan akan naik, kan gitu kan. Sehingga kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup akan lebih tinggi. Yaitu sebenarnya kurang sepakat saya. Karena gini ya, upah naik nggak naik, harga barang kan selalu naik. Mana pernah setiap tahun. Mana pernah harga barang turun, iya kan? Sebenarnya upah naik itu yang kemudian naiknya misalkan 200.000, harga kebutuhan barang kemudian naiknya lebih dari itu, upah nggak naik pun ini akan tetap naik. Artinya kan gitu. Paling nggak kenaikan ini membantu menjaga. Justru, kenaikan ini seharusnya dalam tadi KHL itu biasanya kita memprediksi kan kenaikan itu lebih mendekati lah, minimal mendekati atau setara. Paling nggak jangan karena kalau nggak dinaikin malah makin jauh gitu. Iya. Jadi salah ketika kita mengatakan mendingan nggak naik upahnya. Wah, itu makin babak belur nanti kita. Nah, itu. Bang Ardi itu. Artinya itu yang saya temukan di mana ada keluhan seperti itu. Kan biasanya tuh kalau orang kerja di pabrik itu biasanya kan orang sekitar situ kan, sekitar daerah itu. Nah, itu yang akhirnya itu ya statement mereka yang saya dapatkan ya. Artinya kita juga sama-sama tahu. Nah, kalau Bang Ardi ngelihat seharusnya bagaimana sih kalau dari kacamata aktivis ya mahasiswa ini, bagaimana sih perannya dari jangan dulu pemerintah dah ya. Kita melihat perannya bagaimana pekerja dan pengusaha agar supaya ini menurut mahasiswa ya, agar supaya paling enggak yang diinginkan si pekerja terlaksana atau paling enggak mendekati yang diinginkan si pengusaha juga dapat, sehingga ini perusahaan nggak tutup. Ini gimana sih? Sebenarnya apa ya? Aku disclaimer dulu ya, kayak terjun di dunia buruh baru ini. Jadi ya dari perspektif gitu ya. Paham. Ya memang ada beberapa tahap gitu karena kan buruh punya kepentingan, pemilik modal juga punya kepentingan para pengusaha itu gitu. Sangat perlu gitu adanya negosiasi agar ya kita ini sama-sama diuntungkan gitu. Perundingan. Perundingan gitu. Aku lupa namanya apa gitu. Tapi intinya perundingan biparti ya. Perundingan biparti. Itu tujuannya. Biar sama-sama enak gitu. Nggak ada yang tertindas dengan upah yang minimum, tapi di satu sisi
ada yang pendapatannya lebih tinggi lagi gitu. Maksudnya gini, ketika terjadi upah minimum kecil gitu, maka pendapatan pengusaha ini dia lebih tinggi, surplus. Itu kan ironi gitu. Maka dari itu penting sekali untuk mendesak adanya negosiasi agar gak cuma orang ini aja yang enak, tapi juga kaum buruh bisa mendapatkan upah yang layak, hidup sejahtera gitu. Bukan cuma para pengusaha aja, kita juga ingin gitu hidup yang layak dan sejahtera. Dari itu. Cuman yang aku lihat gitu ya, kayak ya cukup sulit juga itu untuk deal-dealan seperti itu, negosiasi seperti itu gitu. Sulitnya di mana ya, Bang Nugraha? Kan yang saya sampaikan tadi kan intinya gini, kan yang dari kawan saya kan akhirnya saya berpikir gitu kan, kenapa sih kalian nggak coba berunding bipartit ya? Bipartit. Sehingga si perusahaan masih bisa jalan di tempat itu, si karyawan juga masih bisa bekerja gitu kan. Ini model bipartit yang dikenal sekarang ini seperti apa sih, dan model bipartit seperti apa yang tidak melanggar hukum juga? Ya sebenarnya bipartit itu memang tidak melanggar hukum ya, karena pada prinsipnya itu adalah musyawarah mufakat antara pengusaha dengan si pekerja kan gitu. Nah tapi dalam mekanisme-mekanisme yang diatur dalam aturan ketenagakerjaan itu memang ada ya mekanisme yang diatur, misalkan melalui keterwakilan kan gitu, sehingga sebenarnya itu hak sebagai pekerja untuk mengajukan perundingan kepada si pengusaha. Misalkan dia belum ada serikat buruh, ya kan, dia bisa saja menggunakan keterwakilan. Misalkan ada 100 buruh, ditunjuk keterwakilannya. Tetapi memang LKS bipartit. Nah, dalam konteks yang lebih sering kali kita lakukan itu kan memang dalam kerangka serikat buruh ya, karena di situ mungkin juga berunding itu kan tidak hanya juga berdasarkan asumsi masing-masing, tapi tentu dengan data-data yang mungkin sudah dipersiapkan, atau mungkin dengan narasi-narasi yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan gitu kan, sehingga nanti dalam perundingan itu bisa sama-sama menyampaikan. Salah satu dari buruh tentu adalah misalkan untuk terkait upah adalah berdasarkan besaran kebutuhan hidup layak. Buruh itu bisa hidup layak di angka berapa sih? Kan gitu kan? Yang tadi KHL itu. Kan gitu. Nah, terus kemudian si perusahaan ini yang seringkali itu tidak mau terbuka dalam hal keuntungan atau pendapatan si perusahaan ini sebenarnya berapa. Dari dia keluar modal sekian, kemudian dia mengeluarkan biaya operasional sekian, transparansinya memang kurang gitu kan. Sehingga kita tidak bisa mengetahui keuntungan perusahaan ini sebenarnya berapa. Yang kemudian keuntungan itu kan seharusnya karena ini berkat juga kinerja dari para buruh, kan seharusnya buruh juga mendapatkan hak itu dong. Kan gitu kan. Sehingga disitulah harusnya bisa diupayakan terkait tadi bagaimana musyawarahkan agar sama-sama mempunyai nilai atas yang sudah dilakukan. Oke. Ya buruh kan sudah setiap hari mengabdi kan, mengeluarkan ide, pikiran, tenaga, waktu dan lain sebagainya gitu. Sehingga perusahaan itu memperoleh keuntungan. Seharusnya keuntungan itu juga dibagi dong ke buruh kan gitu. Oh, saya mulai nemu nih, artinya bipartit itu bisa dilakukan di mana jangan sampai kejadian kayak kawan saya tadi, perusahaan tetap jalan, teman-teman tetap jalan, bipartitnya itu harus sama-sama terbuka datanya nih. Di mana perusahaannya harus terbuka bahwa kalau lu sampai naik segini, mati gua nih. Ya, tapi kan yang ditakutkan bener nggak tuh data? Itu kan yang saya tangkap ya. Sorry, koreksi kalau salah ya. Nah, artinya yang diinginkan oleh kawan-kawan itu kalau mau bipartit, paling nggak ada pihak dari dinas yang punya kewenangan untuk memeriksa keuangan di sebuah pabrik sehingga dia bisa mengetahui benar kekuatan pabrik ini segini, sehingga mari kita sama-sama dengan pekerja untuk cari solusi. Begitu apa beda maksudnya? Ya begitu bisa ya. Kalau saya begini Bang, jadi perundingan bipartit itu akan bisa dilakukan dengan maksimal, dengan hasil yang bagus, maksimal, manakala perundingan bipartit itu dilakukan secara setara. Setara. Jadi gimana tuh? Setara itu ya pengusaha jangan mentang-mentang pengusaha, terus kemudian dia arogan kepada para pekerja atau serikat pekerja tadi. Nggak boleh dong. Tadi. Karena kalau serikat pekerja itu kan bukan pekerjanya kan? Iya. Iya dong. Ya maksud saya, jadi kesetaraan itu di dalam perundingan itu kan si serikat pekerja itu mewakili para pekerja. Pengusahanya, manajemen kan mewakili dari perusahaan gitu. Nah, dasarnya harus kita sama-sama pahami
bahwa namanya membuat perusahaan atau bikin pabrik dan lain sebagainya itu ya. Tujuannya kan bagaimana dalam produksi itu ada keuntungan dan dia bisa berjalan terus menerus. Ya. Makanya kuncinya kan dia harus kompak tuh antara si pengusaha dengan si serikat pekerja atau dengan pekerja tadi. Makanya dalam perundingan itu ya harus setara. Oh, paham. Namanya kalau kita itu adanya PKB, perjanjian kerja bersama. Oke. Nah, kalau sudah ada PKB itu ya biasanya gejolak-gejolak perselisihan dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Lalu ada yang bilang begini nih, ya teman-teman, ada beberapa teman pengusaha yang sudah pindah ya dari Bogor, dia bilang, bro, masalahnya ya, gue harus pindah kenapa? Gue sempat bipartit sama teman-teman buruh ya. Setelah bipartit, sepakat nih kita bahwa oke, upahnya jangan dulu minimum ya gitu kan. Tiba-tiba ada satu yang dipecat nih. Ya, dia marah, dilaporin ke dinas nih. Dia bongkar bahwa perusahaan membayar upah di luar dari Di bawah dari ketentuan. Dan ternyata kesepakatan kita itu nggak berlaku bagi dinas. Dianggap itu melanggar undang-undang. Wah, kita kena nih katanya. Ya gitu kan. Nah, saya bilang, wah, kalau begitu lu jangan pecat siapa-siapa dong supaya aman gitu kan. Ya ini kan pikiran bodoh ya. Ya tapi kan mau nggak mau dia punya kasus nih, kita harus pecat. Ketika kita pecat, dia lapor dengan bukti ini loh, perusahaan membayar di bawah dari ketentuan. Nah, diproses dia, sampai dipanggil. Nah, ini bagaimana teman-teman ya Kasbi ini mengedukasi anggotanya, paling enggak ya kalau lu udah ada kesepakatan ya jangan juga gitu kan. Kalau lu ada kerugian, akhirnya teman-temannya yang rugi nih. Ya, saya mungkin meluruskan dikit. Oke, siap. Jadi terkait dengan hak-hak normatif, hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang, artinya perusahaan itu wajib memberikan ya. Seharusnya teman-teman dari serikat pekerja ini juga jangan mau ini juga, jangan mau dinegosiasi juga. Karena sudah wajib, udah aturannya begitu, yaitu dijalankan. Yang perlu dinegosiasikan atau dirundingkan itu yang di luar non normatif. Kalau soal upah itu Bang, kan nggak boleh nih di bawah dari UMK atau UMP. Ya, itu. Terus BPJS dan lain sebagainya kan harus tuh. Waktu kerja harus sesuai. K3 keselamatan dan kesehatan kerja harus. Ya. Nah, yang boleh dirundingkan biasanya adalah berkaitan dengan misalnya uang transport, uang makan. Yang berkaitan dengan itu harusnya. Kalau yang normatif ya jangan dirundingkan lagi, apalagi sampai di bawah ketentuan undang-undang. Kalau pemerintah itu kan prinsipnya juga dia penegakan hukum kan. Ya, makanya dia ya itu salah itu pasti. Gitu. Artinya ini buat teman-teman buruh di serikat buruh di pabrik ya, artinya meskipun dia menyepakati, tapi di bawah ketentuan undang-undang, nah itu salah. Nah, artinya baik perusahaan juga harus ingat ya bahwa jangan juga bipartit menyepakati sesuatu yang di bawah undang-undang. Di bawah dari undang-undang. Yang boleh itu ya apa tadi? Yang bisa dinegosiasi non normatif ya. Di atas itu. Jadi itulah ya yang kawan pengusaha itu dia akhirnya pindah karena dia merasa sempat berkasus lah ya. Sudah aman-aman dengan buruh yang lain, tiba-tiba ada yang dikeluarin melapor gitu kan. Dan memang ya mau nggak mau pemerintah harus menjalankan aturan gitu kan. Nah, dari semua ini ada lagi nih yang mempertanyakan begini nih. Ini kita lebih ringan aja ya. Artinya dari sejarah yang saya bicarakan tadi, sudah hampir 25 tahun, teman-teman buruh ini jadi komoditas politik. Komoditas. Penyumbang suara. Apa ya? Penyumbang suara. Ya. Saya kadang-kadang sampai, ya ini saya sebagai awam ya, ketika mau pilkada, mau pileg, mau pilpres gitu kan, ketika teman-teman buruh udah ada pejabat yang bilang, kami pro buruh, saya udah baal aja gitu, ya elah begini lagi gitu kan. Nah ini teman-teman Kasbi ini bagaimana menyikapi anggotanya, ya bahkan termasuk Kasbinya menyikapi terkait kepentingan politik ini, teman-teman cuma dipergunakan suara ini gimana? Karena nggak mungkin kalau di
janji mereka ditepatin, nggak mungkin teman-teman turun kan? Apa sikapinya gimana nih? Termasuk nih mahasiswa nih juga nih, ntar. Kalau di Konfederasi Kasbi, kita tahu betul Bang. Ya. Jadi jumlah buruh di Indonesia itu kan angkatan kerja itu sudah 146 juta. Oke. Data Kemnaker. Oke. Ya, 146 juta jiwa. Oke. Itu terdiri dari 2 sektor. Buruh yang bekerja di sektor formal Dan informal. Yang formal itu hampir 62 juta Bang. Nah sisanya itu informal. Artinya kan kalau kapasitas suaranya itu kan banyak ya Bang. Makanya itu diperebutkan bagi para elit politik. Konfederasi Kasbi bersama dengan seluruh pengurus dan anggotanya itu kita ada rapat rakornas, ada kongres dan lain sebagainya. Kita memutuskan kita tidak ikut ya secara organisasi tidak ikut terlibat dalam agenda politik terkait dengan pemilu dan lain sebagainya atau dukung-mendukung. Kita mencoba untuk bagaimana teman-teman dari buruh itu memiliki kesadaran politik itu adalah keterlibatan Bang, bukan hanya di pemilu. Jadi kalau kita nanti mengambil keputusan sepihak dari katakanlah pengurus pusat atau pengurus-pengurus saja gitu ya, mengambil keputusan untuk mendukung partai tertentu atau calon tertentu, justru ini juga yang membahayakan istilahnya itu di dalam internal organisasi itu sendiri. Makanya kami menyatakan tidak ikut terlibat agenda dukung-mendukung itu. Oh gitu. Tapi kita juga menyerahkan begini Bang, bagi teman-teman anggota Kasbi dimanapun ya terkait dengan pemilu itu ada yang calon katakanlah baik atau partai yang kalau di masyarakat kan mereka juga banyak yang terlibat juga ya. Artinya jangan menggunakan organisasi. Jadi pribadi aja lah. Di pribadi aja. Sehingga tidak jadi problem di dalam internal organisasi. Dan pendidikan ini penting, pendidikan politik nih Bang. Jadi jangan juga karena misalnya teman-teman itu mengharapkan imbalan amplop dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar harus dicerna terkait dengan track record dari calon dan lain sebagainya tadi. Gitu. Jadi kita mengutamakan di situ. Makanya Kasbi di beberapa tahun pasca reformasi 98 itu memang tidak terlibat. Oke, secara organisasi tidak terlibat, tapi di dalam organisasi itu mau ada partai A, partai B itu silakan aja gitu. Maksudnya anggotanya yang berafiliasi dengan partai itu silakan aja. Ya, pribadi. Pribadi kan. Oke. Kalau fenomena artinya kalau saya tanyakan ke Kasbi, jelas Kasbi tidak bagian dari organisasi yang dijanjikan oleh mereka gitu kan. Makanya ya salah alamat kalau saya tanya kayak tadi gitu kan. Enggak salah. Iya dong. Ya kan karena kalau saya tanya begitu terhadap organisasi yang sudah jelas-jelas misalnya berafiliasi dan segala macam, cukup demokratis Kasbi. Artinya tidak mau terafiliasi dengan hal-hal yang bisa membuat perpecahan di internalnya. Bagaimanapun keluarga aja bisa pecah kan gara-gara politik gitu kan. Nah kalau ini Kasbi menyatakan itu penghujung ini saya pengen memberikan, saya sudah cukup lah banyak informasi yang sudah diberikan oleh Kasbi. Saya pengen teman-teman sampaikan apa sih yang diinginkan ya oleh Kasbi maupun pribadi-pribadi termasuk ya dari serikat Transportasi Indonesia dan mahasiswa terkait urusan perburuhan ini. Apalagi kan sekarang pemerintah lagi menggodok undang-undang ketenagakerjaan kan. Nah, tak persilahkan. Baik, terima kasih Bang Teddy. Seluas-luasnya. Ya, kami dari Konfederasi Kasbi menyikapi beberapa hal terkait dengan masalah-masalah ketenagakerjaan. Terutama yang saat ini sedang marak adalah kasus PHK. Jadi kasus PHK sepihak, PHK massal itu terjadi di berbagai kota besar, di kawasan-kawasan industri gitu. Dan sampai sejauh ini memang penanganannya itu masih lambat. Jadi ada pabrik, misalnya kalau di basis Kasbi aja ya, misalnya ada di Kalimantan Barat itu PT Duta Palma yang sekarang diambil alih oleh PT Agrinas, itu perkebunan sawit Bang. Oke. Sampai dengan saat ini kasusnya juga belum selesai. Artinya ada upah yang belum dibayar, ada teman-teman buruh yang di PHK pesangonnya belum dibayar, dan juga status hubungan kerjanya yang sudah mulai dipekerjakan kembali ini juga belum ada kejelasan Bang. Oke.
Itu di Kalimantan Barat. Lalu yang PHK yang lain lagi ada di Banten, itu di Kabupaten Tangerang. Ini pabrik garmen. Pabrik garmen perusahaannya itu pemiliknya dari Itali. Oke. Katanya rugi, katanya bangkrut. Pabriknya tutup. Tidak ada pemberitahuan Mendadak aja hilang gitu. Dengan serikat pekerja, mendadak tutup, Bang. Oh. Bosnya kabur, sampai sekarang nggak ada informasi. Teman-teman buruh sampai sekarang ini belum mendapatkan hak pesangonnya. Baru kemarin ngurus di BPJS itu terkait dengan JHT-nya. Betul, betul. Artinya peran dari pemerintah ini sangat kami butuhkan bagaimana bisa mengintervensi dan menyelesaikan kasus PHK di Banten. Lalu PHK yang lain itu di Cirebon, Bang, itu PT Zihong, itu perusahaan supplier untuk pabrik sepatu di daerah Cirebon, melakukan pemberangusan serikat union busting terhadap kurang lebih 1.100-an pekerja. Wow. Nah, anggota Kasbi. Padahal kawan-kawan itu hanya ingin berserikat dan ingin agar hak-hak normatifnya itu dijalankan gitu. Tapi rupanya pengusahanya ini arogan lalu melakukan PHK. Dan kasusnya juga sampai sekarang belum selesai. Lalu kasus yang di Garut, itu PT Danbi Internasional, pabrik bulu mata. Ini pabriknya tutup karena dipilotkan, Bang. Nah, dipilotkan ini ternyata ada kejanggalan menurut kami. Kenapa? Jadi ada, dugaan kami ini ada permainan. Jadi antar dia mempilotkan sendiri dia sebenarnya. Jadi antar perusahaan mungkin masih satu grup atau partner dari perusahaannya tadi, Bang. Dan hak pesangonnya artinya sampai sekarang juga belum diberikan. Jumlah pekerjaan lebih dari 2.000. Banyak loh. Ya. Dan mungkin ada beberapa kasus PHK yang lain. Nah, artinya kasus PHK ini kalau misalnya di dalam pidato Pak Presiden itu kan di Hari Buruh kan akan dibentuk Satgas PHK untuk menangani kasus-kasus PHK ya. Jadi sampai dengan saat ini belum terrealisasi, Bang. Oke. Itu masalah PHK. Lalu kemudian juga teman-teman yang bekerja di luar industri, di kota-kota industri ya, terutama adalah di perkebunan sawit. Di perkebunan sawit ini teman-teman buruh situasinya masih sulit. Jadi hak-hak normatifnya itu masih banyak yang dilanggar. Status hubungan kerjanya ini banyak yang harian lepas dan borongan. Lalu jauh dari kota, Bang. Jadi mereka karena tinggalnya di dalam camp-camp perkebunan sawit, sehingga setiap kasus itu mereka kesulitan untuk menyampaikan kepada pemerintah. Ya, sekaligus dalam hal ini urusan-urusan di perkebunan sawit itu, perselisihan ketenagakerjaan itu, responnya itu lambat. Dan hal lain lagi, pekerja di ini, Bang, di pertambangan. Nah, ini ada banyak banget Kasbi itu ya. Ya, basis kita juga di Batubara di Kalimantan Timur. Ini pabriknya tiba-tiba tutup juga. Mereka di PHK. Nah, dugaan kami juga pemberangusan serikat. Lalu di Morowali, ini terkait dengan hilirisasi industri. Ini perusahaan nikel, Bang. Ini kan masih sering terjadi kecelakaan kerja. Jadi di situ berarti kan K3-nya nggak bagus, nggak maksimal. Itu juga diikuti dengan jam kerja yang panjang, Bang. Jadi misalnya kerja jam 7, ntar pulangnya jam 6 atau jam 7 sore. Sudah lewat dari jam normal gitu, Bang. Okay. Dan kenapa mereka harus kerja lembur? Karena ya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tadi, Bang. Makanya paham. Karena lelah dan lain sebagainya seringkali terjadi kecelakaan kerja, sakit dan segala macam. Oke, itu selebihnya soal pemberangusan serikat buruh di Indonesia ini masih marak terjadi dan tidak ada tindakan yang konkret juga nih dari pemerintah kita. Dalam hal ini biasanya pengawas ketenagakerjaan. Nah, itu tuh. Pengawas ketenagakerjaan yang harusnya dia menegakkan aturan hukum bukan rahasia lagi, Bang. Jadi ini biasanya terjadi kong kali kong, Bang. Pengawas ketenagakerjaan dengan pengusaha ini, Bang. Makanya banyak hak normatifnya itu dilanggar. Terjadi perselisihan yang Abang sebutkan tadi. Banyaknya demo, unjuk rasa, perselisihan itu salah satu penyebabnya dari pengawas ketenagakerjaan. Kalau memang ada kekurangan pegawai pengawas, artinya pegawai PPNS-nya, harusnya ada penambahan. Ya, karena itu berkaitan dengan nasib
ribuan Karena dia jutaan buruh gitu. harus kerja mengawasi di sekitar itu kan. Ya. Kalau memang kurang ya sampaikan kurang sehingga harusnya ada penambahan. Oke, paham. Kira-kira begitu Bang, termasuk pekerja sektor platform. Pekerja platform online lah. pekerja online. Online dan konvensional. Ya, Kami dari tuh online dan roda konvensional. 2, roda 4, kurir dan lain sebagainya. Ini harus segera mendapatkan perlindungan. Ya, dalam hal ini tentunya adalah aturan atau kebijakan yang melindungi dari para pekerja platform ini, Bang. Ya. Dan itu juga seiring dengan waktu itu saya berangkat juga di konferensi ILO tahun 2025 kemarin terkait dengan pekerja platform ini. Memang semua negara ini harus melakukan inovasi terkait dengan aturan-aturan kebijakannya sehingga mereka ada perlindungan. Betul. Kira-kira begitu, Bang. Karena ini kan hal yang baru juga kan soal platform ini kan. Yang lain gimana? Ya. Aku dulu Ced ya? Iya dah, benar. Duluan. Ya aku dulu Bang tadi. Ya. Jadi kalau aku ada semacam inilah ya pesan untuk teman-teman buruh di seluruh Indonesia, terutama yang belum berserikat. Bukan berarti kita mempromosikan serikat dalam artian kepentingan apapun, sebenarnya tidak ada kepentingan. Kepentingan kita adalah bagaimana ketika buruh-buruh itu berserikat atau setidaknya kita bersama lah ya gitu kan. Itu kita bisa bersama-sama belajar. Kan gitu. Karena salah satu fungsi dari serikat buruh itu adalah sekolah kaum buruh. Kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman yang belum berserikat atau belum mengenal terkait dengan hak tenaga kerjaan atau terkait dengan hal perburuan yang lainnya, itu bisa kita saling berkomunikasi, kita kemudian saling berdiskusi, kemudian kita bisa saling memahami terkait apa keluh kesah kawan-kawan buruh, kemudian kita sama-sama belajar juga terkait dengan bagaimana buruh harus memahami haknya dia sebagai buruh, kemudian belajar juga bagaimana memperjuangkan haknya dia sebagai buruh. Sebagai buruh. Iya, ya itu sih pesan dari kita. Konfederasi Kasbi tentu terbuka untuk semua buruh yang belum berserikat untuk bisa bergabung dengan kita. Ada ini nggak IG atau apa yang bisa? Oh, ada. Ada. Kalau IG Kasbi itu Konfederasi Kasbi ya. Konfederasi Kasbi itu akun IG Kasbi. Kemudian kita juga punya akun di Facebook yaitu fanpage. Kemudian X, ya kan dulu Twitter, bahkan TikTok. Oke, berarti teman-teman kalau pengen bertanya bisa di situ ya? Bisa Oke. banget. Ya, dalam situasi hari ini yang terhitung bahwa buruh yang sudah berserikat atau menjadi anggota serikat buruh itu baru sekitar 4, sekian juta. Padahal buruh yang bekerja di sektor formal saja itu ada sekitar lebih dari 60 juta. Artinya masih ada sekitar 56 juta buruh yang belum berserikat. Nah, padahal ini menjadi kebutuhan yang perlu bagi kita semua, kepentingan buruh seluruh Indonesia. Bahkan secara kemerdekaan untuk berserikat berkumpul itu memang dijamin oleh undang-undang. Seharusnya buruh kemudian bisa bersatu, membangun kekuatan bersama, tergabung dalam serikat buruh, memperjuangkan hak-hak para buruh itu. Oke. Gitu Bang. Oke, Bang Nugraha. Bang Ocit, Abdul Rosid. Bang Ocit ya. Jadi gini, kalau saya dari obrolan kita bukan menyimpulkan, artinya saya coba. Pertama tadi terkait relokasi, sebetulnya lagi-lagi saya mau mengulang itu, bahwa terkait relokasi adalah memang untuk mengurangi biaya kos produksi dari, intinya untuk keuntungan yang tetap stabil atau lebih besar bagi pihak perusahaan. Jadi itu ya terkait relokasi itu. Bukan karena rugi. Bukan karena rugi. Ya. Satu itu. Yang kedua terkait buruh dijadikan komoditas politik, saya meluruskan bahwa dari zaman Orde Baru itu memang seolah-olah, wih jangan berpolitik, buruh jangan berpolitik. Sebetulnya kita sudah bahas tadi bahwa semua atas kebijakan politik. Mari berpolitik, tapi catatannya bukan berpolitik yang pragmatis, transaksional. Saya kebetulan juga habis baca bukunya Rakyat Tidak Jelas, punya Sastriajo, itu luar biasa dalamnya. Jadi memang ini di negara ini ya karena kebijakan partai politik sehingga kita malah jadi korban. Kita jadi korban masyarakat secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena saya lahir dari sektor transportasi dan saya sopir. Hari ini ada kesempatan dalam perumusan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Kami di sektor transportasi justru minus dalam hal perlindungan di tenaga kerjanya. Kira-kira seperti itu, dan kami mengajak kepada teman-teman semua di sektor transportasi, Kasbi, ayo kita rencana juga akan mengundang, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ketemu dengan
DPR, kementerian terkait transportasi, tapi ayo kita berkonsolidasi untuk menyelamatkan terkait carut-marutnya sektor transportasi. Kami dari Kasbi punya gagasan bagaimana menciptakan transportasi aman bagi pengguna, menguntungkan bagi pihak pelaku usaha dan sejahtera bagi para pekerja. Gagasan itu sudah disampaikan. Nah, gagasan itu nanti akan kita punya gagasan itu dan kita punya terobosan asalkan kita semua sama-sama. Dan kemudian jangan menganggap bahwa transportasi ini hal remeh-temeh. Transportasi ini berhubungan dengan situasi ekonomi secara umum karena perpindahan orang maupun barang, kita sektor transportasi punya peran sangat penting. Saya mencontohkan saja ketika kemarin terjadi pemogokan odol misalkan. Tiba-tiba harga cabai naik dan kira-kira begitu. Jadi jangan menganggap bahwa sektor ini tidak penting. Sektor ini sangat luar biasa. Jadi kepada teman-teman di berbagai daerah khusus yang konsen di sektor transportasi, saya sangat berterima kasih teman-teman sudah terus berusaha dan kami sendiri dari Kasbi ingin membuka ruas untuk membangun gagasan bersama konsentrasi terhadap pekerja transportasi, kira-kira begitu. Dan kemudian kami juga di Kasbi ada di transportasi laut, Bang. Ada bukan darat doang ya? Ada dan besar, kami ada AP2I Maritim, itu juga pekerja di sektor pencari ikan, di sektor laut, dan kemudian bayangkan di negara, di maritim gitu belum terlindungi sepenuhnya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu statement closing dari saya, sekali lagi banyak terima kasih di podcast ini, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa ya diskusi lagi. Gitu. Siap Bang, kita terbuka Bang, benaran. Ya, kira-kira begitu, terima kasih Bang dan saya akhiri. Oke, mungkin dari saya, mungkin dari penonton gitu heran kenapa sih mahasiswa ada juga di sini gitu, ngobrol bareng buruh kayak gitu, bahkan beraliansi dengan buruh gitu. Karena bagi saya gitu dan beberapa mahasiswa lain, ya kita pun calon buruh gitu, orang tua kita juga buruh. Dengan kita memperjuangkan hak-hak buruh juga, itu kita memperjuangkan masa depan kita, memperjuangkan orang tua kita juga gitu. Kenapa isu perburuhan ini penting juga gitu, karena masih banyak sekali gitu persoalan-persoalan perburuhan yang itu belum terselesaikan dan banyak sekali gitu permasalahan, apalagi dengan banyaknya perkembangan zaman gitu. Karena sebagai contoh ya, buruh-buruh di media sosial kayak gitu, industri kreatif gitu, kerap kali itu kayak kerja dari jam berapa, kemudian tiba-tiba ini tolong revisi dong, padahal itu di luar jam kerja gitu kan. Tapi gaji nggak seberapa gitu. Nah itu perlu sekali gitu ada peraturan yang melindungi, yang ketat gitu untuk melindungi hak-hak mereka. Mungkin dari aku kayak gitu. Oke, terima kasih ya abang-abangan semua dari Kasbi. Jadi intinya ya kita sudah melihat ya bahwa apa yang di luar sana seolah-olah teman-teman buruh itu maunya demo aja itu sudah disampaikan di sini, itu keliru ya. Dimana teman-teman buruh ini ya mereka sangat terbuka ya, apalagi tadi ketum sudah bicara soal undang-undang, aturan dan segala macam. Yang dibutuhkan itu adalah pelibatan ya, bagaimana supaya aturan yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai nanti aturan dibuat dengan pikiran sendiri yang ketika diimplementasikan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah ini yang butuh ya, baik DPR dan pemerintah untuk melibatkan kelompok-kelompok buruh agar dalam membuat kebijakan itu tetap melihat walaupun selain pengusaha juga dari teman-teman buruh. Apalagi tadi saya menarik dari statement ketum itu di mana bipartit itu oke, tapi paling enggak ada keterbukaan dari salah satu pihak di mana jangan sampai dalam bipartit itu tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak sehingga merugikan pihak yang lain. Dan ini perlu juga ada regulasinya sehingga tidak ada lagi yang namanya PHK, tidak ada yang dirugikan, tapi perusahaan tetap masih bisa berusaha dengan baik. Saya pikir cukup, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Kasbi ini bisa menjadi inspirasi. Dan bagi teman-teman ya, tadi dari Bang Nugraha juga mengatakan cuma baru 4, berapa juta ya, yang 4,8 juta. Ya teman-teman silakan menghubungi Kasbi jika ingin tanya-tanya bagaimana, ingin menjadi serikat pekerja, bagaimana, ya advokasinya mungkin ada juga ya. Advokasi. Nah jadi jangan berpikiran sendiri, ini ada teman-teman yang sudah punya fasilitas yang bisa menjadi tempat bagi masyarakat dan pekerja untuk bertanya. Saya pikir cukup dan terima kasih.